Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan memulai doa pagi kita pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah. Saat ini kami ingin merenungkan sabda Tuhan. Tuhan tolong kami agar pada pagi hari ini kami boleh merenungkannya dengan baik dan juga bisa kami lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Tolong hamba-Mu ya Tuhan, supaya hamba-Mu juga bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih untuk pagi yang indah, hidup yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kesempatan ini bisa kami pakai sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, izinkan kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Bukalah hati kami ya Bapa, agar suara Roh Kudus itu boleh bicara dalam hati kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 13. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan untuk kita. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita akan lakukan jika ada orang yang mengkhianati kita? Jika ada orang yang telah menyakiti hati kita dengan begitu sakitnya, apa yang biasanya kita lakukan kepada orang ini? Kalau kita mau mengikuti rasa hati kita, tentu kita akan dendam, kita akan marah, dan bahkan kalau kita bukan anak Tuhan Yesus, mungkin kita akan berupaya untuk membalasnya. Tapi apa yang Tuhan inginkan? Mengampuni dong. Itu kan yang kita tahu ya. Sampai kapan harus mengampuni? 70 kali 70 kali. Sampai berkali-kali. Wah, ya gak mudah dong. Mosok berkali-kali dia menyakiti, kita harus ampuni terus-menerus. Betul ya, sangat tidak mudah. Tapi bagaimana kalau ternyata yang Tuhan inginkan itu bukan hanya sekedar mengampuni mereka yang telah menyakiti kita, tetapi lebih dari itu, yaitu melayaninya. Bayangkan, bukan hanya mengampuni mereka yang sudah menyakiti kita saja sudah begitu sulit ya. Apalagi ini bukan hanya mengampuni, tapi juga melayani dia, melayani orang yang sudah menyakiti kita.
Kenapa begitu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kita baca seringkali sudah kita mengerti. Karena peristiwa ini peristiwa yang mungkin sudah berkali-kali kita lakukan atau kita baca, terutama ketika masa-masa Prapaskah atau mungkin lebih tepatnya pada malam Kamis Putih, yaitu peristiwa pembasuhan kaki. Dalam Injil Yohanes tadi diceritakan bahwa ternyata Yudas sudah dipengaruhi iblis, sehingga Yudas dikatakan Yudas dibisikkan rencana yang jahat untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi rencana kejahatan itu sudah dimulai pada waktu ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Bapak Ibu, saya membayangkan jika seandainya saya atau Bapak atau Ibu yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini, yang menjadi Tuhan Yesusnya, bayangkan satu persatu kita basuh kaki para murid, dan tibalah pada kakinya Yudas. Kita tahu bahwa Yudas itu adalah yang akan mengkhianati kita. Kita tahu bahwa Yudas dengan ciumannya itu akan menyerahkan kita untuk disalib, untuk disiksa. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kira-kira apa yang akan kita rasakan? Kita mungkin marah, kita mungkin akan benci, kita mungkin akan tidak mau kenal orang itu lagi, tidak mau kenal dengan Yudas. Mungkin kalau kita baik sekali, kita akan mengampuni dia. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan, dia menuangkan air kepada kaki Yudas dan dia menyekanya dengan kain. Dia membersihkan kaki Yudas. Dia bahkan melayaninya dengan segala kerendahan hati. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang akan mengkhianati dia dengan sebuah ciuman, pada malam itu dilayani dengan kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melayani orang yang telah menyakiti kita, bukankah itu sebuah konsep yang sangat bodoh? Sudah mau mengampuni saja sudah sangat syukur-syukur toh. Wah, sudah luar biasa baiknya kan. Tapi yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus bukan cuma sekedar mengampuni, tapi melayani. Tunduk di depan kakinya sang pengkhianat itu, membasuhnya dan menyekanya dengan kain. Betul, bagi sebagian kita, konsep melayani mereka yang telah menyakiti kita adalah sebuah kebodohan. Akan tetapi, justru disitulah ketika kita mampu untuk melayani mereka yang telah menyakiti kita, disitulah pemulihan terhadap kita yang tersakiti ini terjadi. Kalau kita dikhianati, kita marah, kita tersakiti, kita mengampuni dia. Mungkin sebagian rasa sakit itu sudah mulai hilang. Tetapi ketika kita mencoba untuk merendahkan diri dan hati kita, kita mengampuni, apa yang terjadi? Kita melayani dia,
Apa yang terjadi ketika kita merendahkan diri kita, merendahkan ego kita? Apa yang terjadi? Kelegaan itu terjadi. Kita bisa bebas dari rasa sakit itu. Kita melampaui rasa sakit itu dengan melayani mereka yang telah menyakiti kita. Lagi pula Bapak Ibu, bukankah kita ini juga adalah para Yudas yang sudah menyakiti Tuhan dalam hidup kita? Apakah Tuhan meninggalkan kita? Apakah Tuhan melupakan kita yang sudah menyakiti hatinya? Tidak. Dia tetap mengasihi Bapak Ibu. Dia tetap mengasihi saya, sekalipun kita adalah Yudas yang telah mengkhianati dan juga telah menyakiti dia. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Kenapa tidak? Kenapa tidak kita melayani juga orang yang telah menyakiti kita? Susah, tentu susah. Tetapi di dalam Tuhan kita pasti dimampukan. Amin. Saya berdoa untuk Bapak Ibu semua dan juga untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, entah ada berapa orang yang saat ini mendengarkan siaran ini mengalami kehidupan yang tersakiti, mengalami kehidupan yang terkhianati, terluka oleh kelakuan orang lain. Entah berapa orang yang pada saat ini sedang bergumul dengan sungguh-sungguh agar mampu untuk mengampuni. Tapi pagi ini melalui cerita di mana Tuhan Yesus menyeka, membasuh kaki para murid-murid, termasuk kaki Yudas Iskariot yang mengkhianatinya, membuat kami kembali berpikir, membuat kami kembali merenung bahwa kami bukan hanya diminta untuk mengampuni, tetapi juga untuk melayani orang yang telah menyakiti kami. Tuhan, ini tidak mudah. Dengan kekuatan kami, pasti kami tidak mampu Tuhan. Rasa sakit itu terus menguasai hati dan hidup kami. Tapi dengan pertolongan Tuhan, biarlah kami dimampukan, bukan hanya untuk mengampuni, tetapi melayani, sehingga kami melampaui rasa sakit itu dan Tuhan memulihkan kami semua. Pagi ini kami akan memulai dengan mendoakan mereka yang telah menyakiti kami. Kiranya Tuhan mengampuninya dan bahkan Tuhan memberikan kepada mereka berkat-berkat dari Tuhan. Kasihilah mereka, cintailah mereka seperti Engkau mencintai kami. Berkatilah mereka seperti Engkau memberkati kami. Dan kiranya Tuhan selalu menyertai mereka seperti Engkau juga menyertai kami. Dan Tuhan tolong kami agar hati kami yang tersakiti ini juga akan Tuhan terus pulihkan. Kami percaya Tuhan akan pulihkan, sehingga kami bukan hanya mengampuni, tapi juga melayani orang yang telah menyakiti kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah doa pagi kita pada hari ini. Tuhan memampukan kita dan memberkati kita. Selamat pagi. Shalom.